Mau kunjungi Perancis tapi tidak punya uang, harus bagaimana? Itu sederhana. Tahu cara Photoshop saja. Yang pertama adalah menggunakan layar hijau. Riasan paling ringan. Tambahkan lampu. Kemudian mulailah kolase. Tambahkan latar belakang di Perancis. Jadi telah berada di Perancis tanpa meninggalkan rumah. Jika telah bosan main, pergilah minum teh sore. Keluarkan roti dan kopi. Meja pertukaran lantai bursa. Merasa lebih mewah. Foto baru saja diposting. Teman dan keluarga semua berpikir, Dani sedang beristirahat di Paris. Tapi nyatanya, dia bahkan tidak keluar rumah. Bermalas-malasan di apartemennya. Akibatnya, bangun keesokan paginya. Notifikasi dan pesan dikirim. Jumlah pengikutnya meroket. Apa karena fotonya begitu indah? Tidak. Itu karena baru saja Paris diserang oleh teroris. Sedikitnya 50 orang tewas. Si pembunuh melarikan diri. Hanya menyisakan bayangan. Wajah tidak diketahui. Bahwa gambar dia diposting. Itu benar lokasi ledakan. Penggemar khawatir tentang keselamatannya. Orang tua juga menelepon. Mengacaukan Dani. Jika mengatakan yang sebenarnya, gambar yang diposting itu palsu, maka dia akan dikutuk sampai mati. Dalam dilema ini, Dani menerima pesan Colin yang masih dia sukai secara diam-diam. Dia mengirim SMS, "Semoga kamu baik-baik saja." Kalimat pendek saja, juga bikin dia jadi beku. Karena saat biasanya, Colin bahkan tidak mau lihatnya. Begitu dia memutuskan memposting pesan, "Aku masih biasa. Terima kasih karena semua telah peduli." Dari sejak itu, dia memutuskan untuk mengubah kebohongan menjadi kebenaran. Jika telah berakting, harus berakting seperti itu. Dani ke bandara. Berpura-pura baru saja keluar dari bandara. Tepat pada waktunya untuk penerbangan dari Paris. Wartawan berdiri di kedua sisi. Dani bergabung dengan kerumunan. Membungkul rambut. Berpura-pura takut. Orang tua melihat putri mereka menangis sambil berpelukan. Satu reporter berjalan dengan kamera. Dani sensitif terhadap lensa. Segera tunjukkan wajah cantiknya. Dani dengan aman kembali. Diperlakukan seperti seorang putri. Foto di bandara membuatnya mendapatkan banyak penggemar. Colin memberinya hadiah. Bahkan bos yang mau mengusirnya. Sekarang pujilah dia tanpa henti. "Kamu yang benarnya kuat. Apa menurutmu dia kuat?" Dani dulunya adalah orang yang tidak dipedulikan oleh siapapun. Ini mendapatkan begitu banyak perhatian sekarang. Dia punya satu ide. Ambil kesempatan ini mengapa tidak menulis paragraf. Beri dirinya satu hit. Tapi masalahnya, dia tidak berada di ledakan itu. Maka dapat menulis apapun juga tidak jujur rasanya. Lalu dia tiba-tiba berpikir, memiliki kelompok adalah untuk mendukung para penyintas yang beruntung. Ada banyak orang yang mengalami berbagai bencana. Orang yang trauma. Datang untuk menghibur satu sama lain. Dani pikir, mungkin akan mendapatkan beberapa inspirasi dari itu. Tapi saat dengar, Dani baru temukan, orang-orang ini semuanya negatif. Dia mencari inspirasi, bukan ingin mendengar keluhan. Dani sangat kecewa, ingin pergi. Tapi mendengar percakapan, "Rowan, tidak ganggukan. Putri saya adalah penggemarnya. Bisakah kamu berfoto denganku?" "Boleh kok." "Penggemar kan?" Dani rasa temannya di sini. Segera memasang senyum palsu. Untuk berteman dengan Rowan. Sampai rumah, Dani cari di internet. Rowan adalah seorang selebriti. Ternyata, Rowan adalah orang yang selamat dari penembakan di sekolah. Sekarang dia adalah seorang aktivis anti senjata. Dia sering memberikan kuliah di seluruh negeri. Ada 520.000 penggemar. Mata Dani tiba-tiba menyala. Pidato Rowan yang kuat.
adalah apa yang dia butuhkan. Aku muak dengan semua kesengsaraan dan korupsi ini. Aku bosan dengan kematian dan kehancuran. Itu cukup. Dani membuat janji bertemu dengan Rowan. Rowan pikir, Dani masih takut dari peristiwa teroris itu. Jadi membawanya ke gubuk untuk meringankannya. Dia bahkan memberitahunya cara menulis. Kamu harus menggunakan semua kekuatan. Begitu orang memperhatikan. Tidak apa-apa jika kamu tidak hidup dengan baik. Meski kedengarannya buruk. Tapi rasa sakit itu adalah asetnya yang berharga. Tidak malu menjadi orator. Satu kalimat lagi, satu yang keras. Dani kembali rumah. Masukkan kalimat itu ke dalam artikel. Satu tagar lagi. Aku tidak hidup dengan baik. Kali ini mengenai titik sakit semua orang. Netizens menangis setelah menonton. Mulai promosi hashtag. Berbicara tentang penderitaannya. Aku tidak hidup dengan baik. Kami tidak baik. Kesedihan mereka adalah senjata Dani untuk menambah penggemar. Postingan tersebut menjadi terkenal. Aku tidak baik juga telah mencapai 1 teratas dari kategori pencarian. Teman mengadakan pesta perayaan untuk Dani. Sekarang dia bukan seorang putri, tapi seperti ratu. Dani pergi ke puncak kehidupan. Tapi mimpi buruk juga dimulai. Pada satu malam, dia bermimpi dia benar-benar pergi ke Paris. Aku menoleh telah melihat teroris yang menyerang. Sedang menatapnya. Hari ini naik kereta bawah tanah. Dani merasa ada yang mengikutinya. Hasilnya adalah siluet yang familiar. Tapi lampu berkedip sekali. Dia menghilang lagi. Dani tidak tahu apakah itu ilusi atau kenyataan. Dengan kata lain, apakah retribusinya segera datang? Gadis ini berbeda dari orang lain. Tidak setenar kecantikan dan bakatnya. Tapi manfaatkan penderitaan orang lain. Dani berpura-pura menjadi orang yang selamat dari pengeboman Paris. Dan menjiplak artikel orang lain untuk diposting. Jumlah penggemar meningkat menjadi 30.000 orang. Hari ini, Colin juga seorang selebriti internet. Mengundangnya ke pesta. Dani berpakaian cantik. Masih minum dengan kekasih. Juga bertemu orang-orang terkenal lainnya. Musik, lampu membuatnya mabuk. Tapi sekarang, dia melihat bayangan itu lagi. Pembunuh teroris. Dani tidak berani berlama-lama. Keluar bisa lagi jadi tenang. Dia membuka ponselnya dan melihatnya. Colin baru saja menggodanya. Sekarang bermain dengan gadis lain. Dia jadi Cem Nuru. Dani telah pindah ke video berikutnya. Rowan dengan senyum lebar. Main bola di taman. Di dalamnya ada pesta mewah. Sisi ini adalah stadion. Dani memutuskan untuk memilih yang kedua. Dia pergi ke taman untuk mencari Rowan. Semua orang di sini berasal dari guild pendukung. Mereka memberi Dani sambutan hangat. Setelah bermain beberapa putaran, Dani secara bertahap terintegrasi. Suasana seperti itu membuatnya merasa lebih rileks dari sebelumnya. Setelah itu, kedua gadis itu mengobrol lebih banyak. Rowan juga tersentuh. Memeluk Dani erat-erat. Dani sangat tersentuh. Jadi, main-main hanya membawa kesenangan sementara. Hanya ketulusan yang bisa mengisi jiwa. Di jalan pulang, Dani bertemu dengan seorang pengemis. Dia mau tidak peduli, tapi berhenti. Memberikan hadiah dari pesta. Memberikan ini kepada seseorang yang tidak memiliki apa-apa. Dia memutuskan untuk lepaskan masa lalu. Dan mulai sekarang jadilah orang yang baik. Popularitas Dani masih belum menurun. Bukan hanya wawancara. Bos juga memberinya kantor pribadi. Seorang rekan datang untuk mencari Dani. Dia awalnya saingan Dani. Tapi sekarang jadi sekretaris. Meskipun dalam hati merasa tidak nyaman. Tapi setelah Dani pergi, rekan melihat komputer masih menyala. Mau matikan buatnya. Tapi menemukannya di mejanya.
Melihat hal-hal yang seharusnya tidak usah lihat. Di sini Dani mendapat undangan Rowan ke alun-alun untuk memprotes penggunaan senjata. Di sini penuh dengan orang. Tidak hanya pendukung Rowan, bahkan penggemar Dani. Tapi pidatonya tidak berjalan dengan baik. Lihat mata tulus itu. Dani merasa bersalah dan berkata, tapi ada juga kecelakaan. Buat kuliah menjadi lebih buruk. Beberapa musuh Rowan telah bercampur dengan kerumunan. Mereka melempar petasan ke atas panggung. Buat suasana kacau. Suara petasan. Lakukan Rowan, yang diserang. Merasakan krisis. Semua orang dengan cepat antarnya turun. Kamera bersinar tepat di wajahnya. Rowan sedang gemetaran. Pidato harus dihentikan. Rowan dibawa ke rumah sakit. Namun, netizen bergosip, orang yang menentang senjata lagi begitu sangat lemah. Ada yang bilang dia pembohong. Dapatkan perhatian dengan berpura-pura menjadi orang yang selamat. Baca komentar-komentar ini. Dani akan menangis. Tidak hanya bersimpati dengan Rowan. Ini seperti memarahi diri sendiri. Rowan diranjang rumah sakit. Menunjukkan sisi lemahnya untuk pertama kalinya. Katanya sambil menangis kepada Dani. Sangat mengagumi gadis-gadis yang bisa begitu kuat. Aku benar-benar lemah. Jika aku lemah, hal-hal yang aku lindungi akan jatuh. Dani ragu. Dia melihat ke kaca. Pembom Paris muncul kembali. Tapi saat putar kepala, orang itu berubah menjadi dokter. Mimpi buruk yang berkepanjangan. Selalu mengingatkan Dani. Dia pembohong. Dani buru-buru melarikan diri dari rumah sakit. Saya ingin menjadi orang baik. Dia merasa tidak layak. Malam ini Dani memimpikannya Paris lagi. Tapi kali ini lagi beda. Rowan juga di sini. Tiba-tiba si pembunuh muncul. Dia berhasil melewati kerumunan meskipun ada bahaya. Ingin menghentikanmu menyakiti Rowan. Tetapi ketika dia melihat wajah si pembunuh, lagi jadi beku. Bel pintu menarik gadis itu keluar dari mimpi buruknya. Adalah rekannya. Keluarkan laptop Dani. Di dalamnya ada bukti dia menggunakan Photoshop. Dani lagi bingung. Tidak ada gunanya menjelaskan. Rekannya membeberkan kebohongannya. Memberinya dua pilihan. Atau harus aku menulis laporan yang mengungkap penipuannya. Itu akan memberi aku poin ekstra dalam karir aku. Atau kamu mengatakan yang sebenarnya sendiri. Tidak peduli cara manapun. Dengan Dani. Juga dari surga ke neraka. Berpikir sepanjang malam. Dani membuat keputusan akhir. Seorang selebriti saat gagal. Lalu apa yang akan menjadi akhirnya? Jawaban terakhir adalah kegembiraan netizen. Dani adalah seorang selebriti. Fans berdiri di jalan. Tapi sekarang dia terungkap. Menjadi target seluruh jaringan. Orang mengkritik perilakunya. Dan menyebutnya sampah nasional. Netizen mengungkapkan alamatnya. Biarkan si pembunuh datang dan berurusannya. Dan penjualnya. Ambil fotonya. Sebagai target untuk menembak dan menjua. Tidak ada yang menyukainya, pergilah ke neraka. Dan apa yang membuatnya dan menanggung semua penghinaan ini? Surat permintaan maaf yang tulus. Surat mengakui bagaimana dia berbohong untuk menjadi terkenal. Mau minta ampun. Setelah memposting, Dani telah mencapai 1 teratas pencarian. Namun kali ini, menunggunya adalah pertarungan kekerasan dunia internet. Netizens mulai mengutuk. Teman lamanya Rowan juga tidak pedulinya lagi. Datang ke perusahaan untuk mengutuk. Apa yang dia katakan tidak berguna. Hanya mungkin di bawah mata orang. Dipecat oleh bos. Bosan, dia mau pulang dengan ayah dan ibu. Tapi ibu sangat kecewa padanya. Kamu akan dapat kerja bagaimana nih? Bagaimana bisa menikah? Bagaimana bisa mendapatkan pinjaman rumah? Aku tidak tahu. Hanya ayah yang tidak menyalahkan. Tidak bilang apapun. Dan peluknya.
Malam itu, notifikasinya sepertinya ledak. Dani ngerti. Dia telah dinyatakan meninggal. Dia tidak ragu-ragu. Hapus semua akun. Beberapa bulan kemudian, Dani telah menjadi pelanggan tetap dari asosiasi saling membantu cyberbullying. Mungkin menjadi korban. Dia mengerti apa itu rasa sakit. Ketika seorang anggota kelompok bertanya, dalam kekacauan ini, apa yang dia pelajari? Dani tidak bisa jawab. Aku tidak tahu apa yang aku pelajari. Aku tidak tahu bagaimana cara menyembuhkan diri sendiri. Aku sungguhnya tidak tahu. Pernahkah kamu berpikir untuk meminta maaf kepada orang yang kamu sakiti? Dani lagi jadi bingung. Dia ingat menulis surat permintaan maaf itu. Sungguhnya mau maaf Rowan. Tapi lagi menulis dan kemudian menghapus. Sudah 1 bulan lewati. Rasa bersalahnya belum hilang. Dia mau ketemu Rowan. Mau bilang maaf samanya. Dani pergi ke pidato Rowan. Permintaan maaf tertulis di telepon. Tetapi ketika mendengar Rowan berbicara, menyadari semuanya sudah terlambat. Jika kamu tidak baik-baik saja, juga tidak apa. Kalimat itu punya aku. Tapi kamu memanfaatkannya. Itulah yang pantas kamu dapatkan. Mungkin, suatu hari aku akan memaafkannya. Tapi kami tidak akan pernah berteman lagi. Ucapan dengan marah menyebabkan Rowan menerima tepuk tangan meriah. Semua orang memeluknya. Tapi Dani di kursi. Akhirnya tahu apa pelajarannya. Orang munafik tidak akan diampuni. Hanya dengan mengandalkan diri sendiri dapat menyelamatkan diri. Dia berbalik dan keluar. Mengikuti gambar itu. Film berakhir. Jangan di usia yang indah. Hidup menyedihkan. Internet bukan lubang pohon. Bisa menyelamatkan jiwamu. Hanya kamu sendiri saja.